Kita mulai sudah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Bisakah bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami, yang sedang saya alami saat ini. Nah, Silakan, saya siap mendengarkan. baik, begini Pak. Saya ini kan sedang mengalami kendala, dilema juga ya mungkin. Kami guru BPBK ini kan memang di dalam kurikulum Merdeka kan memang untuk BPBK ini kan tidak ada jam untuk memberikan layanan. Jadi saya bersama rekan saya ini kan memang kami dua ini punya niat bahwa kami meminta jam untuk 1 jam gitu, atau 45 menit lah, untuk mungkin kami bisa bertatap muka, karena kami merasa bahwa sejauh ini kan antara kami dan siswa ini kan hanya melaksanakan konseling. Kami juga ingin maunya BPPK ini masuk memberikan layanan klasikal guna untuk memberikan pemahaman pencegahan kepada peserta didik. Jadi waktu itu memang sempat bertemu dengan kepala sekolah, meminta pendapat. Kami mestinya menyampaikan bahwa bisa tidak kalau kami dari BPPK kami meminta jam untuk Layanan. bisa memberikan layanan. Jadi beliaunya bilang, oke Ibu, tidak apa-apa, coba nanti Ibu konfirmasi lagi bersama kurikulum. Jadi pas akhirnya sudah besoknya saya menyampaikan kepada pihak kurikulum, sebelum Pak, bisa tidak kalau mungkin kami minta barangkali 45 menit saya juga tidak apa-apa, mungkin di jam-jamnya produktif, karena sistem kami di sekolah kan ada sistem blok. Jadi bloknya untuk mata pelajaran adaptif normatif, dengan mata pelajaran di blok yang satunya mata pelajaran produktif. Jadi kami mintanya di blok produktif punya, karena kami melihat bahwa sejauh ini kan untuk mata pelajaran produktif itu memang sudah dikasih jam dari kurikulum, tapi memang kebanyakan belum sampai dengan jam selesainya. Untuk KBM itu semua anak-anak sudah di luar, jadi kami bisa, jadi sudah oke, dari kurikulum juga oke. Jadi pas waktu muncul jadwal untuk KBM itu kan di dalamnya juga ada BPBK, jadi mereka sedikit komplain. Mereka menyampaikan, kenapa BPBK itu harus ada jam? Kenapa harus ada jam? Kenapa jadi berarti kami yang lain ini pasti kami punya jam ini tidak memenuhi sampai dengan 24 jam. Jadi kurikulum ini juga agak sedikit bingung. Akhirnya jadi pas waktu itu kan saya, karena sudah ada jamnya, jadi saya masuk ada jamnya saya waktu itu, jadi saya masuk di kelas 10 waktu itu. Jadi setelah selesai memberikan layanan di kelas, saya keluar kembali ke ruangan. Sampai di sana ada sempat ketemu dengan kurikulum itu, lagi sempat berbincang sama dengan rekan-rekan tadi, jadi rekan saya tadi. Jadi sudah menyampaikan, Ibu, pas saya juga sampai rekan itu menyampaikan bahwa Ibu, kita ini ada komplain dari bapak yang lain. Mereka mempertanyakan kenapa BPBK juga harus masuk di dalam kelas. Jadi itu yang seperti itu yang akhirnya maksudnya kami juga sedikit bingung, kecewa karena memang kepala sekolah sudah mengiyakan. Jadi itu yang saya sedang hadapi, Pak Guru, yang saya hadapi saat ini. Iya. Baik, luar biasa Ibu punya pengalaman ini yang memang betul-betul dialami secara langsung oleh Ibu, bagaimana punya niat baik dan tulus. Terus solusi yang terakhir, maksudnya Ibu dengan teman Ibu yang merencanakan untuk mendapatkan jam di dalam kelas, solusinya bagaimana? Apakah posisi sekarang Ibu mereka masih dengan keadaan yang semula atau sudah bisa diberikan jam layanan di dalam kelas? Jadi baik Pak Guru, jadi saat ini ya saya bersama dengan rekan guru tadi, kami dua mencari solusi setelah dari kurikulum menyampaikan seperti itu. Kami dua mencari solusi, kami dua saling mencerita, Ibu kira-kira bagaimana sahabat saya ini sudah semangat sekali barusan keluar dari kelas, sudah saya bahagia karena kita sudah mendapatkan jam jadi setelah keluar kenapa langsung itu kan sama saja mematikan semangat kita jadi kami tuh ini bagaimana Ibu, ini kita tindak lanjut kehidupan seperti apa. Akhirnya rekan Om bilang begini saja, Ibu, saya juga berpikir mengingat bahwa mungkin
saat ini kan kami juga sedang mengikuti PPG. Nah, Mmm, jadi tadi rekan kerja kita ini ibu kita saat ini kita sedang mengikuti PPG. Oke lah, kalau memang rekan-rekan yang lain juga apa maksudnya mereka sedikit tidak suka, maksudnya bukan tidak suka tapi sedikit mempertanyakan apa harus itu jadi ya sudah kita kita istilahnya bermain di belakang layar. Jadi kita melihat kalau ada rekan atau bapak ibu guru yang mungkin mungkin ada sedikit gangguan. Jadi heeh, ya, jadi kami dua sepakat bahwa kalau kami dua sepakat kalau kalau begitu kita dua kah apa nih maksudnya kita kita mengingat bahwa kita sementara mengikuti PPG kita sudah kita ikuti alurnya kita bertahan biar nanti setelah selesai PPG ini baru kita berjuang lagi kita berusaha untuk kita apa nih bisa masuk di dalam kelas jadi betul. kami menggunakan kesempatan kami bermain di belakang layar walaupun tanpa ada jadwal di jadwal di roster itu tapi kami akan berusaha melihat situasi kalau memang ada guru yang tidak masuk baru kami akan masuk seperti itu yang kami akan lakukan nanti ketika setelah selesai mengikuti kegiatan PPG jadi saat ini kami lagi fokus sementara ikuti PPG saya sebagai selain mengikuti PPG fokus juga mengikuti kegiatan CGP mungkin seperti itu CGP. Pak. Iya hebat, luar biasa. Tetapi, luar biasa ibu mereka punya benak untuk bisa mengatasi masalah, eee, layanan kepada peserta didik, ya harus betul-betul diketemukan secara personal dan mensosialisasikannya di dalam kelas. Itu memang keinginan yang besar, mudah-mudahan bisa terwujud nanti. Amin. Tapi Eee, Pak ini saya mungkin masih bercerita mungkin tidak apa-apa ya Pak mungkin bisa mendengarkan mungkin ini sedikit yang saya rasakan belum maksudnya belum ada kepuasan sih karena memang antara pro dan kontra ini yang apa nih jadi hanya ada beberapa guru-guru tertentu yang memahami bahwa mereka kami menyampaikan begitu mereka bilang oh tidak apa-apa ibu sangat bagus sekali biar anak mmm, mendapatkan pemahaman supaya ada cegahan lah kita istilahnya mmm, preventif pencegahan untuk apa tuh jangan sampai ke depan. Hanya ada beberapa yang mengatakan bahwa buat apa mereka masuk itu. Jadi yang itu yang membuat kita ada sebagian kubunya memotivasi kita, ada sebagian kubunya mematahkan semangat itu. semangat. Jadi memang saat ini saya masih merasa kesal mungkin ketika saya bercerita kepada Pak, mungkin ada solusinya kan saya bisa apa tadi Pak juga sudah menyampaikan begitu berarti saya juga sedikit agak merasa Ya, sedikit lega ya Pak mungkin yang Pak sampaikan kepada saya sudah menuntun saya sehingga saya bisa mencari solusinya sendiri iya, Pak. ah, baik mungkin permasalahannya mungkin sudah sampai di titik akhir seperti disampaikan ataukah mungkin ada yang masih ada di unek-uneknya Ibu yang belum bisa kita diskusikan, kita bisa diskusikan nanti. Ya ini ada lagi Pak mungkin ada banyak kan apa selain itu juga ada satu lagi masih berterkaitan dengan kami guru BPPK ini Mhm, memang untuk di lembaga kami ini mungkin sedikit ya stereotipnya mereka terhadap kami ini nih ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kubu yang sangat memahami bahwa ternyata peran iya, guru BK itu juga sangat penting untuk ini. Tapi ada yang merasa bahwa takutnya kami mungkin menyaingi mereka. Mungkin maksudnya saya mengambil kesimpulan dari rekan kerja iya, saya kami bisa menyampaikan jangan sampai disaing mungkin mereka takut disaingi sayangi. seperti itu. Mmm, tapi artinya mungkin pemahaman-pemahaman dari guru BPBK kepada rekan-rekan kerja
Kita harus bisa membuktikan bahwa bimbingan konseling dan layanan demi kepribadian peserta didik yang lebih baik lagi, itu harus segera eee, harus mulai ditingkatkan dalam arti anak-anak ini apalagi ibu mereka di SMK ini rawan sekali terjadi masalah-masalah menyangkut kenakalan anak ataukah tindakan-tindakan di luar dari pemikiran kita punya akal sehat, di mana anak-anak yang sudah semakin remaja seperti itu. Jadi ibu mereka memang betul-betul harus punya tantangan tersendiri bagaimana bisa memberikan layanan itu harus secara terus-menerus, ya berarti ya seperti Ibu sampaikan harus punya biar 1 jam juga baiklah masuk kelas. Mmm. Nah, baik mungkin ada lagi Ibu? Ya, mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi itu mungkin yang tadi saya ceritakan itu yang saya rasa bahwa itu mungkin sangat luar biasa bahwa kami ini memang kalau bisa dihitung bahwa kami guru BK ini baru hanya dipandang sebelah mata. Mmm. Baik kalau pengalaman kami di tingkat SD, kami kan tidak punya guru BPBK. Segala macam layanan soal kepribadian mental anak-anak langsung kepada guru kelas atau ke guru-guru mata pelajaran. Itu langsung ditangani piket atau ke guru-guru di dalam kelas masing-masing, sehingga mungkin tidak terlalu terasa di kami punya tingkatan SD ini. Mhm. Baik Ibu, mungkin kita bisa akhiri atau Ibu masih mau bercerita? Untuk sejauh ini yang permasalahan yang saya sedang hadapi hanya itu yang tadi saya ceritakan. Setelah saya menceritakan kepada Pak, saya sedikit agak lega karena maksudnya saya sudah menyampaikan apa yang saya unek-unek yang saya rasakan, sudah saya menceritakan kepada Pak, sudah sedikit lega. Seperti itu, Pak. Baik. Artinya terima kasih banyak Ibu sudah mau berbagi suatu pengalaman yang menarik di mana ya perjuangan seorang guru BPBK Ibu, bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada anak-anak, tetapi dengan berbagai macam kondisi dan situasi yang di luar dari pemikiran Ibu sebagai guru BPBK. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak sudah mendengarkan cerita saya. Oke, sekarang kita lanjut ya Pak. Ya, kita lanjut. Masih rekornya di situ ya, Ibu? Iya, masih. Masih di situ, oke. Baik, berarti kita lanjutkan lagi untuk bagian kedua, di mana saya harus berlaku sebagai coaching dan Ibu coach-nya. Iya. Baik, selamat sore Ibu Ansila. Selamat sore Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa Pak. Sehat? Pak Aris sendiri bagaimana kabarnya? Amin. Pokoknya seperti yang Ibu lihat ini Pak ini Ya. aman, sehat walafiat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keluarga baik semua ya? Itu kelihatan Amin. si kecil agak rewel juga itu. Agak rewel, jadi memang untuk konsentrasi ini yang membuat saya sedikit terganggu ya Pak. Ya, tidak apa-apa, artinya kita bisa mengkondisikan segala semacam sesuatu yang terjadi. Baik Ibu, saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman yang mana yang saya alami, yang saya dapatkan di lingkungan sekolah saya, khususnya di kelas-kelas yang saya ajarkan saat ini. Terima kasih banyak kalau Ibu sudah mau mendengarkan saya berbagi cerita. Jadi saya itu guru mata pelajaran PJOK, di mana sebelumnya lebih banyak yang saya ajarkan itu di tingkat SMP. Belakangan ini saya dimutasikan ke tingkat SD,
Memang awalnya dalam hati kecil saya begitu kaget juga kenapa harus ke SD, karena kita harus betul-betul bisa beradaptasi dengan kondisi pendidikan anak yang kalau mau dilihat di tingkat SD ini ada istilahnya anak kelas bawah, kelas 1, 2, 3, dan juga kelas tinggi, kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas tinggi 4, 5, 6. Tetapi kalau anak SD, kalau saya mau lihat mereka lebih banyak masih istilahnya masih harus beradaptasi dengan lebih banyak permainan. Permainan begitu banyak, di mana di tingkat rendah, anak kelas 1, 2, 3 itu mereka betul-betul masih, terbawa suasana yang mereka masih TK PAUD itu, TK PAUD. Jadi seperti itu yang saya alami. Yang kami guru PJOK yang satu masalah yang sering saya hadapi itu betul, yang pertama saya harus bisa beradaptasi dulu dengan anak-anak di tingkat bawah, begitu juga di tingkat tinggi. Tapi di tingkat tinggi ini kelas 4, 5, 6 itu tidak sama dengan yang dulu sebelumnya di SMP. Jadi memang betul-betul kita harus lebih banyak banyak sekali membuat, kreativitas pembelajaran, lebih banyak kami harus bermain dengan mereka. Yang jadi permasalahan di sekolah saya ini yang saya hadapi ini bahwa anak-anak ini yang pertama soal indisiplin. Indisiplin ini ada berbagai macam, tetapi yang 2 poin yang saya mau ceritakan di sini, yang pertama menyangkut indisiplin kehadiran. Kehadiran pagi di sekolah sampai dengan di jam pelajaran, dan juga masih beberapa siswa itu mereka ini dengan kondisi lingkungan kayaknya nih saya lihat, karena mereka itu lebih banyak kalau macam setiap hari pasar kita punya misalnya ada satu hari Selasa itu hari pasar, itu ada beberapa anak-anak itu mereka sudah membantu orang tuanya di ladang sayur, mereka kan lebih banyak tanam sayur itu, mereka akan mengikuti orang tuanya berjualan di pasar. Dan itu sudah otomatis bahwa seminggu itu pasti ada beberapa yang tidak sekolah. Di samping itu juga disiplin yang berikut ini soal keseragaman. Keseragaman yang saya lihat, selalu saja setiap hari ada beberapa anak-anak ya sekitar kalau mau dilihat itu sekitar 20-an anak. Itu mereka selalu menggunakan seragam di luar dari jadwal aturan sekolah yang ditentukan. Jadwal aturan sekolah yang ditentukan bahwa mereka harus menggunakan seragam apa dan bagaimana mereka ya seperti itu. Begitupun terjadi di mata pelajaran saya di PJOK olahraga ini. Begitu banyak anak lagi yang saatnya kita olahraga, mereka masih menggunakan seragam merah putih, seragam nasional ini. Tidak menggunakan baju kostum atau kostum olahraga yang sudah disiapkan. Sehingga kadang mereka punya semangat untuk bermain di lapangan, kita harus bermain bola, berkejar-kejaran, atletik, dan segala macam yang lain aktivitas olahraga ini. Tetapi kondisi mereka ini masih menggunakan seragam sekolah. Ada yang sudah di tingkat kelas 4, tetapi belum memiliki seragam kostum olahraga. Setelah saya cek ada beberapa anak ini akibatnya apa, ternyata memang karena kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi orang tua yang belum sempat sudah 4 tahun di tingkat SD, tapi belum bisa untuk membelikan anaknya kostum olahraga. Itu ya kalau saya lihat dari semua itu sekitar belasan anak itu mereka mengalami hal yang sama. Dia belum punya sama sekali karena orang tuanya belum mampu membelikan sebuah kostum olahraga yang kalau diprediksikan harga nominalnya sekitar 100.000 itu. Ya jadi kadang-kadang ya kemampuan orang tua dan segala macamnya memang itu juga jadi masalah, tapi anak ini punya keinginan belajar, keinginan untuk bagaimana dia mau sekolah itu tinggi sekali, keinginan tinggi sekali. Tapi kemampuan orang tua ini juga yang kadang-kadang membuat anak punya semangat ini bisa menurun karena sudah otomatis setiap hari selalu menggunakan seragam atau kostum yang tidak sesuai ketentuan sekolah, berarti harus kena tegur dari guru piket, guru wali kelas, belum lagi guru mata pelajaran. Anak ini kelihatannya mereka mengalami mental yang jadinya tidak terlalu bagus hanya karena seragam. Dan saya di sekolah ini saya sendiri yang melihat itu semua. Jadi saya selalu bertanya kepada mereka kenapa. Sedangkan banyak beberapa bapak ibu guru itu tidak pernah dipertanyakan hal itu.
mengapa mereka kok orang-orang ini yang ini terus? Itu tidak pernah dipertanyakan. Dan saya mau berargumentasi dengan mereka, memberikan 5 menit lagi kita ketemu di main room ya. Ya. Saya ingin memberikan alasan kepada Bapak Ibu guru, hanya saya merasa bahwa mungkin karena saya baru di sekolah ini, jadi saya masih mengikuti pola lama yang mereka bentuk di sana. Bagaimana dengan acara pemaksaan lah, bagaimana mereka betul-betul memaksa siswa ini menyampaikan ke orang tua wali untuk segera pengadaan ini segala macam. Tetapi di balik itu beberapa anak ini punya kendala masalah ekonomi yang luar biasa kalau mau saya lihat. Itu yang saya alami, yang saya yang saya rasakan bagaimana bisa segera mengatasi beberapa anak seperti ini. Itu permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Baik, baik ya Pak, maksudnya sangat menarik sekali ya yang pengalaman yang saya Pak menceritakan ini. Apalagi kan Pak ini kan orang baru ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, ketika kan ini kan peralihan ya Pak dari SMP ke SD. Kira-kira perasaannya seperti apa ketika mau masuk ke sekolah SD itu? Karena dulu kannya di SMP. Iya. Memang awalnya saya ikuti saja alur karena saya punya prinsip itu ya ikuti alur seperti air, mengalir saja begitu. Memang awalnya saya sedikit dalam hati kecil agak menolak ini harus bertemu dengan anak-anak kecil, bagaimana kita harus mengatur mereka, menggembleng mereka ini seperti apa pola kerjanya nanti di SD ini. Hanya dalam perjalanan saya berpikir lagi namanya bagian dari menikmati hidup, ya saya nikmati saja. Oh iya bagus kan, luar biasa ya, betul-betul menikmati betul Menikmati. peran sebagai Iya. seorang guru ya. Itu tadi, Terus dan saya berpikir mereka adalah anak-anak saya lucu, banyak lucu, tapi mereka kadang-kadang kita mau lebih banyak saya mengikuti saja mereka punya alur bermain, ya kita bermain, apalagi saya juga suka bermain apa segala macam, okelah kita menikmati sesuai alur yang ada. Iya. Terus ini Pak, mungkin saya mau bertanya, maksudnya kira-kira penanganan Pak itu seperti apa? Seperti yang tadi Pak sudah menceritakan bahwa Pak sudah membaca situasi bahwa dengan latar belakang ekonomi keluarga, nah, berarti Pak sudah bisa menemukan masalahnya tuh karena tadi penyampaian. Jadi kira-kira maksudnya apa yang Pak mengatasi tersebut, masalah tersebut? Iya, saya untuk sementara saya sudah berpikir mau ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah dalam arti saya bisa bertemu langsung dengan orang tuanya dan entah bagaimana memikirkan hal-hal ini. Hanya mungkin waktu ini yang saya masih pikiran kapan saya bisa kunjungan rumah tersebut sehingga bisa bercerita langsung dengan orang tuanya bahwa di sekolah itu iya anak punya semangat tetapi harus ada aturannya. Ada aturannya, bagaimana aturan itu banyak sekali. Soal disiplin waktu, disiplin seragam dan segala macamnya. Sekarang orang tua bagaimana? Nanti kalau memang cerita dari hati ke hati itu entah otomatis mereka pasti punya keluhan dan alasan yang bagaimana ya kita cari solusinya. Yang penting anak itu harus tetap di sekolah, bukan hanya karena soal masalah seragam, soal waktu, tetapi semangat anak ini yang kita harus jaga. Luar biasa ya Pak sudah memikirkan ke depan bahwa nanti akan melakukan kunjungan rumah atau home visit ya sangat luar biasa. Saya mengapresiasi Pak bahwa memang dengan latar belakang pokoknya yang saya tahu bahwa memang kondisi bagian itu ke sana kan latar belakangnya orang tuanya memang seperti itu. Jadi mungkin salah satu Pak maksudnya sudah mencari jalan keluarnya itu ya saya mengapresiasinya. Terus mungkin sebagai aksi nyata yang mungkin akan Pak lakukan itu kira-kira kapan? Tadi yang Pak sudah menyampaikan bahwa waktunya kira-kira kapan? Ya, rencananya habis pertengahan semester, berarti sekitar akhir-akhir dari awal bulan Oktober ini. Awal bulan Oktober kami rencana nanti pertengahan semester itu mungkin ada kegiatan P5, pameran dan segala macam. Di samping itu waktu lowong bahwa saya tidak terlalu banyak waktu di dalam kelas, saya bisa mengajak mereka untuk mengadakan kunjungan rumah. Kan siswanya juga terlalu banyak. Saya sudah mendata itu sekitar 17-an siswa. 17 siswa. Baik, luar biasa ya Pak ya. Semoga sukses untuk rencana kedepannya untuk mengunjungi orang tua ini kan itu memang sangat urgent sekali karena jangan dibiarkan. Oke, baik ya Pak. Terima kasih banyak maksudnya pengalaman ini yang sangat luar biasa yang Pak sudah berbagi. Bagaimana perasaan ketika Pak sudah berbagi cerita kepada saya? Baik, terima kasih. Akhirnya ini
ini hanya karena ilmu yang kita pelajari teknik coaching ini, tetapi di luar dari yang kita pelajari ini, bahwa coaching ini memang penting sekali, tetapi di luar dari ini semua, kita sudah berbagi, bercerita bersama, bisa mencari solusi di antara kita berdua, artinya ini satu perasaan agak lega. Bagaimana support dari Ibu Ansila kepada saya untuk bisa lebih semangat menangani kasus yang sedang saya hadapi ini. Saya juga rasa terima kasih karena Ibu sudah mau bersedia untuk mendengarkan saya untuk berbagi cerita. Baik Pak, semoga sukses ya. Saya menunggu Amin. hasilnya nanti, informasi selanjutnya. Hasil dari kunjungan rumah itu seperti apa. Oke, mungkin ada Oke. lagi yang mungkin Pak mau berbagi? Untuk sementara pas. Oke, baik ya. Terima kasih Pak sudah Iya. mau berbagi masalah yang Pak sedang hadapi. Baik Pak, selamat sore. Terima Selamat kasih sore, banyak. kita bisa Salam, kembali. salam dan bahagia. Oke, Ini kita kembali ke main room, sudahkah? kembali ke main room ini kayaknya. Aduh, mudah-mudahan saya punya rekaman ini bisa jadi ya Pak supaya. Jadi baik, so kita kembali ke Ya, main room. kita kembali ke main room. Ya, kita.